Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodratnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Penggunaan gadget pada saat ini tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam penggunaannya. Hampir semua anak memiliki akun media sosial, sehingga kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh setiap pendidik untuk menggunakannya sebagai salah satu metode di dalam pembelajaran. Penggunaan media sosial khusus Instagram sebagai sarana pembelajaran merupakan usaha dalam implementasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya. Harapannya adalah bahwa anak bisa menggunakan media sosial atau internet dengan bijak, sehingga penggunanya bisa untuk kegiatan yang lebih positif. Dalam menyelesaikan setiap tujuan pembelajaran, anak diberikan kebebasan dalam menuangkan hasil pemahaman suatu konsep materi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Misalkan, setiap pengumpulan tagihan saya menggunakan istilah heavy work, yakni anak bisa mengumpulkan dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk gambar, poster, tulisan, bahkan dalam bentuk video. Harapannya adalah setiap anak bisa mengekspresikan ide yang kreatif sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya, dan hasilnya nanti akan diposting melalui Instagram. Kalau kesan pribadi saya ke Pak Budi itu cara ngajarnya asik. Jadi kita sebagai murid juga nggak tertekan sama pembelajaran. Karena di kelas itu rasanya kita semua tuh keluarga, ketawa-ketawa bareng belajarnya itu. Jadi sama sekali nggak ada tekanan dan pressure yang bikin kita tuh stres selama pembelajaran. Jadi kita benar-benar enjoy. Pertama mungkin pembelajaran lewat Instagram itu lebih membantu juga karena kita kan sebagai kaum Gen Z itu kan lebih sering menggunakan sosial media ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kadang kalau kita pembelajarannya lewat Instagram itu kan sering tuh pembelajaran-pembelajaran yang dipost sama Pak Budi ini lewat di feeds kita, terus kita tuh kayak suka baca, jadi akhirnya kita juga dapat ilmu gitu.
Oke, bagaimana pembelajaran melalui Instagram untuk anak-anak menurut ibu-ibu yang udah saya ajarin gimana nih? Oke sih Pak, jadi anak-anak emang lebih mau mengumpulkan tugas, tapi ada tapinya mereka bikin akun baru. Jadi untuk tugasnya mereka bikin akun sendiri gitu, tapi memang lebih banyak mengumpulkan tugas lewat Instagram dibandingkan dengan Google Classroom dan sebagainya lah. Kalau menurut ibu gimana Bu? Kalau menurut saya bagus, karena mungkin anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan media sosial Instagram. Jadi mungkin pembelajaran menggunakan Instagram adalah pembelajaran yang cukup efektif. Kalau ibu? Kalau menurut saya pembelajaran via Instagram itu keren banget. Itu sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ya, di mana anak-anak muda itu mainannya adalah media sosial. Nah, melalui media sosial itu kan tampilannya lebih menarik, lebih atraktif. Jadi anak-anak bisa senang. Nggak ada unsur membosankan. Oke, makasih ya. Thank you.